Selamat datang di podcast kelompok satu. Oke, hari ini kita akan menyelami perjalanan hidup seorang visioner sejati, sosok yang tidak hanya mengukir nama di dunia teknologi, tetapi juga membuktikan bahwa kecintaan pada tanah air bisa diwujudkan melalui karya nyata. Dialah Prof. Dr. Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab dikenal sebagai Bapak B.J. Habibie. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas habis bagaimana beliau, Bapak B.J. Habibie, menerapkan nilai-nilai bela negara dalam setiap langkah hidupnya, dari laboratorium di Jerman hingga Istana Merdeka. Dari mimpi tentang pesawat buatan anak bangsa hingga warisan pemikiran yang masih relevan hingga kini. Permulaan, kita akan melakukan perkenalan dulu nih. Sosok Bapak B.J. Habibie itu lahir di mana sih? Atau profil singkatnya seperti apa sih? Bisa dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nisa. Silakan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang profil singkat Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal dengan B.J. Habibie. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1998 hingga 1999. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Dan beliau meninggal pada tanggal 11 September 2019 di Jakarta. B.J. Habibie menempuh pendidikan tinggi di ITB dan di Jerman. Ia menjadi salah satu ilmuwan dan insinyur terkemuka di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada pemerintahan Presiden Soeharto. Dan setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, beliau menjadi Presiden Indonesia dan memimpin transisi demokrasi di negara ini. Ia dikenal karena perannya dalam reformasi dan demokratisasi di negara ini. Oke, itu sekilas profil dari Bapak B.J. Habibie ya. Selanjutnya kita perlu nih konsep bela negara, tentang bagaimana sih Pak Habibie itu nganggarin konsepnya tentang bela negara. Itu bisa dijelaskan oleh rekan saya, yaitu rekan junior. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan konsep pemikiran dari Bapak B.J. Habibie mengenai bela negara. Pada intinya, Bapak B.J. Habibie ini dia berpikiran lebih maju pada saat itu. Bagi beliau, bela negara tidak hanya tentang kekuatan militer atau angkat senjata, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Ada 5 pokok pikiran dari bela negara dari Bapak B.J. Habibie. Yang pertama itu ada pembangunan sumber daya manusia atau SDM berkualitas tinggi. Bapak Habibie sangat percaya bahwa aset terbesar sebuah bangsa adalah SDM-nya. Untuk bela negara, kita tidak bisa hanya mengandalkan jumlah penduduk, tetapi harus memiliki individu-individu yang cerdas, terdidik, terampil, dan berdaya saing. Bahkan, beliau berinvestasi besar pada pendidikan, pengiriman pelajar ke luar negeri, dan pengembangan riset di dalam negeri. Bagi beliau, bela negara dimulai dari kemampuan setiap individu untuk memberikan kontribusi terbaiknya sesuai bidang keahliannya. Selanjutnya yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang dikenal dengan IPTEK. Ini adalah inti dari visi Bapak B.J. Habibie. Beliau yakin bahwa negara tidak akan bisa mandiri dan berdaulat tanpa penguasaan teknologi yang mumpuni. Bela negara menurutnya adalah bukan hanya menjadi konsumen. Program-program seperti pengembangan industri pesawat, industri perkapalan, industri strategis lainnya adalah wujud nyata dari konsep bela negara melalui IPTEK. Yang ketiga adalah keseimbangan antara IPTEK dan IMTAK atau yang dikenal dengan iman dan takwa. Bapak Habibie selalu menekankan bahwa kecerdasan intelektual dan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan moralitas, etika, dan nilai-nilai spiritual yang kuat. Beliau percaya bahwa IPTEK tanpa IMTAK
akan menciptakan manusia-manusia pintar yang bisa menyalahgunakan ilmunya. Selanjutnya yang keempat, patriotisme dan kontribusi nyata dalam bidang sipil. Bagi Habibie, bela negara tidak harus selalu di medan perang. Seorang ilmuwan yang meneliti untuk kemajuan bangsanya, seorang dokter yang mengabdikan diri di pelosok negeri, seorang guru yang mencerdaskan anak bangsa, atau seorang petani yang menjaga ketahanan pangan, semuanya adalah wujud dari bela negara. Yang terakhir adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi ideologi. Bapak Habibie menyatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah aset bangsa yang harus dipertahankan. Kedua hal ini merupakan solusi dari berbagai masalah, keragaman di tanah air, dan menjadi modal serta kekuatan bangsa untuk menyatukan masyarakatnya yang beragam. Pandangan beliau ini sangat relevan untuk Indonesia saat ini, di mana ancaman terhadap negara tidak selalu bersifat militer, melainkan juga datang dalam bentuk persaingan ekonomi, teknologi, dan ideologi. Oh, oke. Jadi menurut pemikiran dari Bapak B.J. Habibie mengenai nilai bela negara seperti itu ya guys ya. Complicated sekali. Oke, sekarang yang selanjutnya kita lanjut ke kisah inspiratif dan nilai bela negara yang bisa dijelaskan oleh rekan kita yaitu Safira. Silakan. Kali ini aku akan membahas tentang hal-hal inspiratif dari sosok Baharudin Yusuf Habibie ini. Nah, menurutku banyak banget sih hal-hal yang menjadi inspirasi dari sosok Baharudin Yusuf Habibie ini ya, karena kisah hidupnya beliau aja bahkan dijadikan film dalam layar lebar itu kan. Nah, jadi menurutku yang pertama hal yang dapat diambil bahwa beliau ini sangat mempunyai mimpi yang besar semenjak kecil. Nah, karena beliau memiliki cita-cita dan mimpi yang besar, beliau itu bertekad dan bersungguh-sungguh dalam menggapai mimpinya. Dari kecil, beliau ini sangat ingin menjadi ilmuwan dan insinyur. Dan terbukti untuk saat ini beliau menjadi salah satu ilmuwan yang terkemuka di Indonesia. Nah, bahkan bisa dibilang untuk sekarang, siapa sih yang nggak mengenal sosok Baharudin Yusuf Habibie? Beliau terkenal dengan banyaknya karya yang begitu besar dan banyak, sehingga beliau menjadi sosok yang dapat menginspirasi di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah sifat pantang menyerahnya yang dapat kita teladani, bahwa saat ia memiliki mimpi yang besar, dia sangat tidak menyerah dalam menggapai mimpinya itu. Bahkan saat ia menjadi presiden pun, dia pernah juga loh mengalami kegagalan. Yang saya ketahui, saat ia menjabat sebagai presiden, beliau tidak berhasil untuk membawa kemajuan iptek menuju industri yang kuat dan berhasil secara ekonomi. Namun karena saat itu beliau menjabat sebagai presiden, jadi beliau harus menentukan langkah yang tepat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah pendidikan sebagai pondasi utama, sebagai kunci dalam kehidupan. Beliau ini sangat mengedepankan dan mementingkan pendidikan. Beliau bisa dikenal juga merupakan lulusan ITB dan mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman terkait teknologi ya. Nah, karena beliau juga mempunyai visi dan misi dalam hidupnya dia bahwa pendidikan itu adalah pondasi yang kuat dan ia sangat percaya dengan menjadikan pendidikan sebagai kunci utama dapat merubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Mungkin itu hal-hal yang dapat saya berikan contoh daripada sosok Baharudin Yusuf Habibie ini, di mana karena karya dan hal-hal yang dapat memotivasinya sangat besar, bahkan kisah hidupnya itu diangkat menjadi sebuah film yang mempertontonkan bagaimana Baharudin Yusuf Habibie semasa kecil, pendidikannya beliau juga, dan kisah nyatanya pun dijadikan film di layar lebar. Mungkin itu, Yudi.
Oke, kisahnya inspiratif banget ya. Oke, kita lanjut ke next topik, yaitu relevansi pemikiran Bapak Habibie untuk generasi sekarang. Bisa diterangkan oleh rekan saya yang bernama Raymond. Oke, kali ini saya akan membahas tentang relevansi pemikiran bela negara dari B.J. Habibie yang dapat diterapkan di era digital sekarang. Ada beberapa relevansi pemikiran dari B.J. Habibie ini yang dapat kita sebagai anak-anak muda dapat menerapkannya di era sekarang ini. Yang pertama, kesadaran digital. Pemikiran bela negara B.J. Habibie tentang kesadaran dan tanggung jawab warga negara masih relevan di era digital, di mana warga negara perlu memiliki kesadaran digital untuk menjaga keamanan dan integritas negara. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi. B.J. Habibie dikenal sebagai teknolog yang visioner. Pemikirannya tentang pemanfaatan teknologi untuk kemajuan bangsa masih relevan di era digital, di mana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam bela negara. Kemudian yang ketiga ada kemandirian digital. Pemikiran B.J. Habibie tentang kemandirian bangsa juga relevan di era digital, di mana Indonesia perlu memiliki kemandirian digital untuk menjaga keamanan dan integritas data serta informasi negara. Yang keempat ada etika digital. Pemikiran B.J. Habibie tentang etika dan moral masih relevan di era digital, di mana warga negara perlu memiliki etika digital untuk menjaga keamanan dan integritas negara. Yang kelima, partisipasi aktif. Pemikiran B.J. Habibie tentang partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan bangsa masih relevan di era digital, di mana warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam bela negara melalui berbagai platform digital. Kemudian ada beberapa contoh konkret dari relevansi pemikiran bela negara menurut B.J. Habibie yang sudah dilakukan, yaitu pertama aplikasi lapor yang dikembangkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi pelaporan keamanan dan kejadian di masyarakat. Kemudian yang kedua contohnya yaitu kampanye #Indonesia Bicara Baik di media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga negara tentang pentingnya berbicara baik dan menghormati perbedaan. Dengan demikian, pemikiran bela negara B.J. Habibie masih relevan di era digital dan dapat diimplementasikan melalui berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kemandirian digital warga negara. Mungkin begitu, Yudi. Oke. Ya, topik yang keempat agak berat banget ya kayaknya. Ya, selanjutnya yaitu penutupan oleh saya sendiri, yaitu Bapak B.J. Habibie membuktikan bahwa bela negara bisa dilakukan dengan ilmu, kerja nyata, dan cinta pada Indonesia. Bukan dengan retorika, tapi dengan riset puluhan tahun. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan menunjukkan teknologi. Bukan untuk dipuji, tapi untuk membuktikan bahwa anak bangsa bisa setara dengan negara maju. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kelompok 1. Jangan lupa subscribe dan juga bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di next episode berikutnya. Bye-bye.